Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ulangi وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى فأوعى
Bedakan pengucapan hamzah dan ainnya. Wa jama'a fa'au'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون غير مأمون همزة إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون
fa syafawi. Hum bi syahadatihim, ya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. Ulangi, kafaru runya tebal, kemudian qibalaka ini harakat fathahnya sempurna, qibalaka, ya. Qinya diucapkan dari makhrajnya qi, ya, tidak berubah menjadi kaf. Qibalaka tidak, qibalaka, ya. Coba qibalaka, ba-nya tidak setengah, ba, qiba, qiba, qibalaka. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. Ada dua atau tiga catatan di sini. Pertama, ayatoma'u, ini ya, ta-nya tebal, jadi tidak dibaca tarqiq ayat, ya, ayato, ayato tebal. Kemudian kullum, kullu, ini kafnya tipis, tidak dibaca dengan tafkhim. Kullum tidak, kullum. Kemudian kata ayyudkhala, ini idghamnya idgham bi gunnah, ya. Antum baru menahan suara ya-nya saja. Enggak, ini salah penempatan. Apa namanya? Suaranya yang dominan justru yang dari khayshum, ya. Jadi dengungnya tampakkan dengungnya. Adapun suara dari mulut untuk ya-nya, ya, itu biasa saja. Ya, tidak perlu ditekan berlebihan. Ayyudkhala. Coba. Dengungkan, tampakkan suara dengungnya. Ayyudkhala. Ayatama'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Ayatama'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Kalla, inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Khalaqna, lamnya tipis.
Ya, lamnya di antara dua huruf tebal, kha dan qaf. Ini dijaga ya sifat lamnya. Bukan khalaqna tetapi khalaqna. Lamnya tetap tipis. La ya tipis. Khalaqnahum. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ترهقهم bukan tebal ترهقهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي Barakallahu fikum. Ini panjang ya, 44 ayat sendiri, Masya Allah. Tapi karena ini kajian ini sudah berlangsung cukup lama ya, jadi memang ini ujiannya di sini. Kita membaca dengan maqta' yang atau maqra' yang panjang, tapi kita harus tetap konsisten sampai di ayat terakhir. Ya, harus tetap konsisten penerapan hukum bacaannya, pengucapan hurufnya, termasuk waqaf al-ibtida'nya. Karena di sini ya tidak mudah untuk menggal atau istilahnya memotong ayat ya, yang panjang ya. Ini kan sebelumnya kan ayatnya pendek-pendek. Di juz amma kan ayatnya pendek-pendek. Nah, di juz 29 ini ada yang pendek-pendek, ada yang sedang-sedang, ada yang panjang-panjang. Nah, di sini dibutuhkan kepiawaian ya di dalam memilah atau memotong ya ayat yang panjang tersebut. Dan ini juga selain ada ilmu yang harus dipelajari, yaitu ilmu waqaf dan ibtida ya, ilmu waqaf dan ibtida.
yang harus dipelajari nanti. Kemudian juga pemahaman kita terhadap bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Jadi ini menjadi PR kita setelah kita menguasai pengucapan huruf. Oke, mungkin kita sudah tahu hukum bacaannya, kita sudah bisa menerapkannya, ya, mempraktekkannya. Tetapi membaca Al-Quran dengan tartil tidak cukup itu. Ya, ini baru setengahnya tartil. Kalau ya baru pada pengucapan huruf saja. Nah, dibutuhkan pemahaman, ya, terhadap apa yang dibaca. Dan salah satu tanda seseorang yang membaca Al-Quran faham apa yang dibaca, tatkala dia bisa berhenti di tempat yang tepat, memulainya juga dari, ya, kata yang tepat, ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Namun ada satu kaidah yang ini menjadi sunnah, jadi hukumnya sunnah secara mutlak di dalam ilmu waqaf al-ibtida, yaitu berhenti pada setiap akhir ayat. Berdasarkan hadis Ummu Salamah ibunda kaum mukminin, ya, radhiyallahu taala anha, tatkala ditanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau, ya, radhiyallahu anha, menerangkan kepada kita bahwa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ayatan-ayatan. Jadi berhenti pada setiap akhir ayat. Al-waqf ala ru'usil ayat. Berhenti pada kepala ayat. Maksudnya akhiran ayat, karena kita dapati nomor ayat itu di awal atau di akhir ayat? Di akhir, ya. Jadi akhirannya itu adalah kepalanya. Ya, jadi berhenti pada setiap akhir ayat. Itu sunnah hukumnya secara mutlak. Jadi kalau kita ayatnya pendek, usahakan berhenti di akhir ayat. Ya, walaupun di beberapa ayat tidak mengapa untuk kita sambung, ya, dengan ayat berikutnya. Terutama kalau kita membacanya dengan tempo cepat, gitu ya. Atau memang karena ada kebutuhan di situ agar lebih sempurna maknanya, tidak masalah, tetapi berhenti pada akhir ayat itu sunnah sendiri, ya. Itu menjadi sunnah tersendiri di dalam ilmu waqaf. Baik. Kita masih di pengucapan huruf. Lebih kepada sebenarnya, ya, hukum-hukum bacaan yang menjadi penyempurna pengucapan kita. Setelah kita bahas makharijul huruf, sifatul huruf, tafkhim dan tarqiq, ya. Kemudian sekarang kita bahas, ya, ada idgham, ikhfa, izhar. Ini masuk di dalam sifat tambahan. Hukum-hukum ini masuk dalam sifat aridah, ya, sifat-sifat tambahan, ya. Adapun sifat yang utama, sifat yang asli telah kita bahas bersama. Oleh karena itu, la yuballigh asy-syahidu minkumul ghaib, ya. La yuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Jadi yang sudah lama, ya, ngaji tajwid ini di sini bisa menyampaikan kepada yang baru ikut kajian di sini. Dan yang baru ikut kajian jangan segan-segan untuk bertanya kepada peserta kajian atau jamaah yang sudah lama mengikuti dari awal. Ya. Mungkin ada sebagian jamaah yang menyampaikan ke saya, wah, kalau dimutakan sudah jauh pembahasannya, ya. Akhirnya minder atau tidak jadi ikut, ya. Ini tidak demikian seharusnya. Jadi silahkan bergabung walaupun mungkin di di pembahasan yang sebenarnya kita sekarang membahas yang ini cukup populer, ya. Hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, ya. Ya. Mungkin pembahasan tentang makharijul huruf, sifatul huruf, tafkhim dan tarqiq itu, ya, itu memang ya tidak banyak dikaji. Jadi peserta kajian atau jamaah yang sudah lama mengikuti kajian ini hendaknya, ya, untuk memurajaah, ya, menyampaikan kepada jamaah yang baru mengikuti. Dan yang baru mengikuti jangan segan-segan untuk bertanya kepada peserta yang lain atau jamaah yang lain yang sudah lama.
Atau kalau mungkin bisa langsung ke saya. Tidak masalah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah. Terakhir kita bahas tentang hukum nun sukun dan tanwin, di mana nun sukun ini hukumnya ada 4. Nun sukun dan tanwin itu hukumnya ada 4. Nun sukun sebagaimana halnya mim sukun, yaitu huruf yang di atasnya ada tanda sukunnya, atau dia dalam keadaan mati. Kalau umpamanya kita sebut nun mati gitu ya. Artinya dia tidak berharakat, itu yang dimaksud dengan nun sukun. Namun di sini ada satu lagi, tanwin. Tanwin itu apa jemaah? Tanwin itu ya nun sukun juga. Ya, tanwin itu nun sukun juga. Namun adanya tanwin ini hanya di dalam pelafalan saja. Dan tanwin hanya ada di dalam isim, kata benda. Tulisannya tidak ada. Dan tanwin ini hanya ada di dalam bacaan wasal. Jadi saat kita menyambung bacaan kita, ada tanwinnya. Tanwin itu bisa kita wujudkan. Adapun dalam keadaan waqaf, maka tidak ada. Tanwin itu tidak bisa kita baca. Ya. Karena akan berubah. Ya, contohnya seperti ini, baitun, baitin. Ini kalau diwaqafkan bait, tanwinnya hilang kan? Jadi dalam keadaan wasal saja. Kalau dalam keadaan waqaf, maka berubah menjadi sukun, bait gitu ya. Adapun baitan menjadi apa? Huruf mad. Madnya namanya mad iwad, baita. Alimun, alimin dalam keadaan waqaf, alim sukun. Ya, dalam keadaan waqaf tanwinnya berubah menjadi sukun, alim. Untuk tanwin nasab, aliman, dalam keadaan waqaf tanwinnya berubah menjadi huruf mad, yaitu alif. Ya, iwad, mad iwad menjadi ali, dari aliman menjadi ali Ini yang dimaksud ya. Tanwin itu hanya ada di dalam keadaan wasal, bukan dalam keadaan waqaf. Tanda tanwin itu apa jemaah? Di dalam tulisannya, tanwin itu tandanya apa? Mudha'afatul harakah. Harakatnya double. Jadi ganda. Tanwin itu ada 3. Tanwin bil dhamm, tanwin bil kasr, tanwin bil fath. Ya. Atau kita sebutnya tanwin bil dhamm itu dhammatain. Ya, istilahnya apa? Dhamm. Berarti 2 dhammah ya. Dhammatain berarti 2 dhammah. Jadi tanwin itu di dalam tulisannya tandanya harakatnya double. Kalau dhammah, dhammatain. Kasrah, kasratain. Fathah, fathatain. Jadi dhammahnya ada 2, kasrahnya ada 2, fathahnya ada 2. Untuk tanwin nasab, jadi tanwin bil fath atau fathatain itu ditambahi alif. Ya. Jadi setelah huruf ini, huruf yang bertanwin ini ada alifnya untuk yang fathatain. Jadi begini, coba kalau diamati di slide ya, itu kita dapati harakat yang kedua itu yang berwarna merah. Ya, itu harakat keduanya berwarna merah bukan? Kelihatan nggak Pak? Ini dhammah yang kedua berwarna merah. Ya, ini hanya di slide ini saja. Mohon maaf, ini hanya di slide ini saja ya. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa tanwinnya itu yang harakat kedua. Tanwinnya itu apa?
harakat kedua. Adapun harakat pertama itu harakat aslinya. Ya, yang menunjukkan tanwin itu apa? Harakat keduanya. Makanya nanti ya, untuk mengetahui ya, tanwin tersebut dibaca dengan izhar, idgham, iqlab atau ikhfa, itu lihat saja tanwin keduanya atau harakat keduanya, mohon maaf. Ya, ini untuk tanwin ya. Jadi harakat keduanya ada perubahan tidak? Jadi harakat yang pertama ini itu harakat aslinya. Itu adalah harakat aslinya. Yang menunjukkan tanwinnya adalah harakat keduanya. Ini penting untuk difahami agar nanti kita bisa mengerti. Jadi dari tanda baca atau dhabt, istilahnya dhabt bukan rasm. Kalau tanda baca ya, ini tanda baca i'rab ya. Tanda baca harakat ini masuk dalam tanda baca bukan rasm. Ya, itu nanti dapat kita ketahui ya, mana tanwin yang dibaca dengan jelas, mana tanwin yang dibaca dengan idgham, mana tanwin yang dibaca dengan iqlab dan seterusnya. Baik, sampai di sini bisa difahami jemaah? Kita lanjutkan. Nah, tadi dikatakan bahwa tanwin itu hanya ada di dalam pengucapan atau pelafalan saja. Iya. Jadi harakat yang pertama itu adalah harakat huruf itu sendiri, dan harakat kedua itulah yang menunjukkan tanwinnya. Tulisannya tidak ada nunnya, tapi nun sukun yang ada pada tanwin itu akan kita dapati di dalam pelafalannya. Makanya contohnya ini, tulisannya begini, aliman, bunyinya bagaimana? Ada nunnya, aliman. Rahimun, rahimun. Baitin, baitin. Istilahnya kalau di pelafalannya dituliskan seperti ini, ada nunnya, ada nun sukunnya, bukan? Ada nun sukunnya. Baik, hukum nun sukun dan tanwin ini jadi satu ya. Ya, karena dilihat dari pengucapannya, pelafalannya. Jadi penentuan hukumnya itu dikembalikan atau ditarik atau diambil dari pelafalannya. Jadi yang berlaku di sini hukum ini memang kalau ada pelafalannya. Jadi antara nun sukun dan tanwin pelafalannya sama-sama nun sukun. Ada 4: izhar, idgham, qalb, dan ikhfa. Untuk yang ketiga ini ya, ada yang mengistilahkan dengan apa? Iqlab. Qalb atau iqlab. Walaupun menurut bahasa yang lebih kuat qalb. Qalaba yaqlibu, qalban ya. Bukan aqlaba yuqlibu, iqlaban, bukan. Ini menurut bahasa ya, kaidah bahasa ya, atau saraf, ilmu sarafnya ya, itu yang lebih tepat qalaba yaqlibu. Seperti kalau kita pernah belajar bahasa Arab, di awal mula pembelajaran kita kadang kita mendapati bahasa Arabnya memindahkan ya. Ada yang mengatakan ya, di kalangan pemula, angqala yungqilu, karena dia terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, memindahkan gitu ya. Padahal di dalam bahasa Arab bukan angqala yungqilu, tetapi naqala yang qulu ya. Dan itu dalam bahasa kita nukil ya, menukil ya, maksudnya memindahkan. Menukil artinya memindahkan. Nah, itu sama. Di sini juga qalaba yaqlibu, itu yang lebih sesuai dengan bahasa Arabnya. Ya. Namun demikian ya, wajhun dhaif ya, termasuk bentuk yang dhaif dalam aqlaba yuqlibu, iqlaban. Dan ini sudah tersebar ya, sudah cukup tersebar. Kita menyebutnya iqlab. Walaupun secara bahasa yang sesuai adalah qalb ya.
Tidak masalah, kita boleh menyebut qalb atau boleh menyebut iqlab. Ya. Izhar, idgham, qalb atau iqlab dan ikhfa. Apa yang dimaksud dengan izhar? Apa yang dimaksud dengan hukum-hukum ini? Izhar artinya jelas. Ya. Artinya di sini kita membaca setiap hurufnya dengan jelas, tanpa disertai dengan tambahan suara dengung atau gunnah. Nah, kaidahnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf halq, huruf tenggorokan yang berjumlah 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas. Ya, contoh man aman, coba. Man aman. Ya, nunnya jelas, bukan man. Ya, man. Cukup, ya. Tidak usah kuat-kuat man aman, tidak sampai ada saktah. Ya. Jadi suaranya mengalir. Man aman. Man aman. Kaffarin athim. Mohon maaf untuk menghemat suara, pakai ini saja. Min. Walikulli qaumin had. Berikutnya nun sukun yang bertemu dengan ain. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Sami'un 'alim. Sami'un 'alim. Nah. Wanhar. Wanhar. 'Alimun hakim. Alimun hakim. Fasayunghibun. Fasayunghibun. Jangan diputus. Fasayunghidun. Fasayunghidun. Fasayunghibun. Ya. Fasayunghibun. Ma'an ghadaqa. Yang terakhir nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan kha. Min khair. Min khair. Karwatun khasirah. Karwatun khasirah. Baik. Gimana? Ada yang janggal dalam prakteknya? Tidak ada ya? Sempurna saja ya? Ya. Baik. Tanda nun sukun itu dibaca dengan izhar. Di atas nunnya ada tanda sukun. Tanda sukun itu apa? Kepala kha tanpa titik. Jadi dulu asalnya ya, dulu untuk menandakan sukun itu apa? Diambil dari kata khafif. Ini dipenggal kepala kha-nya. Maksudnya diambil ya, tanda sukun itu diambil dari kepala huruf kha tanpa titik. Nah, seperti ini. Ini berbeda dengan sukunnya di kalangan magharibah ya. Tanda sukun itu bukan lingkaran ya, tetapi itu adalah apa? Kepala kha kecil tanpa titik ya. Nah, tanda sukun ini diletakkan di atas nun untuk menunjukkan bahwa nun tersebut dibaca dengan izhar. Jadi kalau kita menggunakan mushaf standar Madinah ya, mushaf Madinah, maka itu kita akan bisa mudah memahami ini nun sukunnya dibaca dengan jelas atau tidak. Ya, di surat Al-Fatihah saja di mushaf Madinah itu nun sukunnya ada tanda ini kepala kha ini.
Adapun tanwin, coba perhatikan ya. Untuk tanwin ya, harakat kedua ini bertindih ya. Tarakubul harakatain. Jadi dua harakat ini saling bertindih. Sejajar, bertindih ya, tarakubul harakatain. Ini tandanya tanwin ini dibaca dengan izhar. Ya, untuk dhammatain seperti ini. Ini harakat kedua ini asalnya nun, Pak. Nun kemudian ya, insyaallah nanti di akhir-akhir pembahasan kitab itu ada fase-fase kodifikasi Quran kalau tidak salah, atau fase perkembangan tulisan Al-Quran. Nanti di situ ada tanda baca ini, tanwin biddham atau dhammatain yang dibaca dengan izhar. Ini asalnya adalah dhammah dan nun ya. Asalnya dulu ya. Kemudian menjadi seperti ini bentuknya. Dalam perkembangannya untuk dhammatain yang dibaca dengan jelas izhar seperti ini bentuknya. Untuk fathatain seperti ini, kasratain seperti ini. Makanya di sini alimun hakim ini kok beda? Coba perhatikan, alimun ini tanwinnya dhammatain seperti ini nggih? Hakimun ini dhammatain juga, tapi kok beda? Ini menunjukkan hukumnya beda. Yang alimun izhar, hakimun bukan izhar. Ya, seperti itu. Baik, adzaban alima, kaffarin athim, ini semuanya izhar. Alhamdulillah. Gimana muadzin? Mau kumandangkan azan dulu? Silakan. Nanti sambil kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar,
Baik. Hukum yang kedua idgham. Idgham artinya memasukkan. Nah, kaitannya dengan hukum nun sukun dan tanwin, ya nun sukun dan tanwin ini apabila bertemu dengan salah satu di antara 6 huruf yang tergabung di dalam kata yarmuluna, ya ra mim lam waw nun. Ya ra mim lam waw nun. Ini yang berwarna merah, ya mim waw nun, ya. Ini idghamnya idgham bi gunnah. Jadi masuknya nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ya atau huruf waw atau huruf mim atau huruf nun itu disertai dengan gunnah, dengung. Dengung yang sempurna. Ya. Adapun nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ra atau lam, maka idghamnya itu tidak disertai dengan dengung, ya, tanpa disertai dengan dengung. Jadi disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham itu ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Contoh, ya, silakan diikuti. Faman ya'mal, Silakan. faman ya'mal khayran yarah, Khusus untuk ya dan waw itu harus betul-betul dengungnya jelas, ya. Coba ulangi. Jadi tidak hanya sekedar menahan ya-nya. Famai, nah, famai ada dengungnya. faman ya'mal, Gitu. Bagus. khayran yarah, Nah. Wow, sekarang juga sama. Jangan hanya menahan wawunya saja, miu, tidak, tetapi disertai dengan dengung. min wali, syai'in wakil, Adapun untuk mim, maka pengucapannya dan nun, ya, itu sama dengan mim tasydid dan nun tasydid. Ya, di dalam pelafalannya sebenarnya yang kita ucapkan mim tasydid dan nun tasydid. Jadi hukumnya sama dengan kaidah an-nun wal mim al-musyaddadatain. mimmal, khayrun min, Nah, sama nun. walan nusyrik syai'in nukur, Coba. Sebelum kita lanjutkan, untuk nun sukun yang dibaca dengan idgham, kita akan mendapati pertemuannya dengan huruf idghamnya dalam dua kata. Karena ini menjadi syaratnya idgham. Kalau nun sukun yang dibaca dengan izhar, ini bisa berada di dalam dua kata maupun dalam satu kata. Itu kalau nun sukun yang dibaca dengan izhar, ya. Untuk nun sukun yang dibaca dengan idgham, maka pertemuan antara nun sukunnya dalam dua kata. Nun sukunnya ada di akhiran kata pertama, kemudian huruf idghamnya ada di awalan kata berikutnya. Ya kan? Tidak ada nun sukun yang dibaca dengan idgham bertemu dengan huruf idghamnya di dalam satu kata. Kalau ada nun sukun yang bertemu dengan ya contohnya, atau bertemu dengan waw di dalam satu kata, maka hukumnya tidak lagi idgham. Tapi itu nanti masuk dalam hukum izhar. Izharnya izhar mutlak namanya. Baik, kita lanjutkan dulu. Bagian idgham yang kedua, idgham bila gunnah.
nun sukun yang bertemu dengan lam. Tulisannya seperti ini. Ya. Membacanya begini. Mana nunnya? Hilang ya. Dalam pelafalannya. Coba milladun. Untuk tanwin tulisannya seperti ini, membacanya begini. Fitnatan lahum. Nun sukun yang bertemu dengan ra tulisannya begini, ya, membacanya begini. Mir rabbik. Baik. Jadi tanwinnya hilang ya, masuk ke ra ini, Ghafurur Rahim. Jadi ini idgham, ini sudah berlalu. Nah, untuk idgham bi gunnah faman ya'mal. Jadi membacanya begini. Ya-nya ini memanjang. Ya, pada saat ya-nya itu memanjang, itu disertai dengan gunnah mutawwalah, artinya gunnah yang panjang. Ya, yang dipanjangkan. Faman, ini kan ya-nya, faman. Demikian juga untuk mim. Kalau diidghamkan bi gunnah, idgham bi gunnah begini, khairum min. Jadi mimnya ini apa? Memanjang, disertai dengan gunnah ya, yang jelas, yang panjang. Akan tetapi yang perlu diperingatkan, ini slide ini sekedar untuk memudahkan kita memahami pengucapan idgham bi gunnah ini saja. Jadi tidak cukup ya hanya mengandalkan teori ini, harus prakteknya didukung dengan musyafahah ya. Nah, tadi diingatkan bahwa nun sukun yang bertemu dengan waw atau ya di dalam satu kata, jadi apabila pertemuan nun sukun dan huruf waw atau ya-nya di dalam satu kata, maka hukumnya bukan lagi izhar. Contohnya di dalam Al-Quran ada empat bentuk kata, dan ini mudah untuk kita ingat ya. Yang pertama kata qinwan ya. Ini tidak dibaca qinwan tetapi qin, jelas qinwan ya. Demikian juga sinwan ya. Kemudian kata ad-dunya. Nah, ini yang paling banyak. Bentuk kata dunya ini yang paling banyak, nun sukun yang bertemu dengan ya yang dibaca dengan izhar. Izharnya izhar mutlak. Bunyan. Ya, ini. Baik, 4 kata: qinwan, sinwan, dunya dan bunyan. Ya. Bagaimana dengan ini di dalam riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, pada saat menyambung surat awalan surat Yasin ya, Yasin dan wal Qur'anil Hakim. Ya. Itu kan kita menyambungnya dengan izhar. Ya, kita begini. Ya. Ini boleh. Jadi kalau diwaqafkan ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi kalau mau disambung tidak diidghamkan Yasin walaupun ada bentuk bacaan demikian ada ya. Tetapi kalau kita membaca Al-Qur'an dengan riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, maka nunnya dibaca dengan jelas begini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba. Belum. Jelaskan. Yasin wal Qur'an. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim.
Sama halnya dengan di surat Al-Qalam, ya, awalan surat Al-Qalam. Nunnya juga dibaca jelas. Nun wal qalam. Nah. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun, gitu. Ya, jadi jelas. Jadi bukan nun wal qalam. Nah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik. Ini tetap harus diambil melalui talaqi dan musyafahah, ya. Demikian, ya, ini tandanya untuk idgham kamil dan idgham naqis. Jadi idgham itu ada dua, ada yang sempurna, ada yang kurang. Untuk yang idgham kamil ini ada pada huruf nun, mim, lam dan ra. Ya, jadi idgham bi gunnah ada yang idghamnya kamil, ada yang idghamnya naqis. Adapun idgham bila gunnah itu idghamnya kamil semua. Ya, seperti ini. Tandanya apa? Nunnya tidak ada harakatnya dan huruf mudgham fi, ya, itu ada tanda syaddah atau tasydidnya. Untuk tanwin juga demikian, ya. Ini tatabu'ul harakatain, tanwinnya tidak saling bertindih, ya. Kemudian huruf keduanya, ya, itu ada tanda tasydidnya. Ini untuk idgham kamil. Sekarang idgham naqis, ya, itu tidak ada syaddahnya. Jadi tandanya huruf mudgham fi atau huruf kedua ini, ya. Ya. Ini tidak ada tanda tasydidnya. Ya, demikian. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.